Jadi kasus itu dipandang sebagai sebuah peristiwa, kejadian, momen, fenomena. Dan yang kedua adalah kasus itu bisa berupa satu orang atau satu tindakan, satu perilaku, satu kelompok, satu komunitas, atau satu organisasi. Contoh kemarin ada disertasi dari UGM yang cerita tentang satu kasus saja, kasusnya gigi. Dan itu untuk bisa meraih disertasi doktor, satu gigi geraham. Lanjutnya adalah kasus bisa bisa ditempatkan pada tingkat makro, meso, dan mikro misalnya. Makro, meso, dan mikro itu nanti kita lihat ya, berbagai jenis daripada studi kasus itu. Selanjutnya di sini adalah kasus bisa melibatkan pengaturan dan pengalaman sehari-hari. Misalnya pengalaman atau kehidupan sehari-hari dari satu kelompok, komunitas, masyarakat, pengalaman satu komunitas, pengalaman satu masyarakat begitu. Nah, ini bisa dicari di banyak ya. Ada Yin 84, ada Vigin misalnya, dan 91, Stake 95, Meriam 98, yang paling terakhir Gering 2007. Semuanya cerita tentang studi kasus. Jadi kalau misalnya kita cerita tentang studi kasus, Yin 984 itu pertama kalinya terbit. Tapi ada di edisi-edisi revisinya gitu ya. Dan semuanya di sini Meriam 98, Gering juga sama ya. Selanjutnya adalah bahwa studi kasus adalah sebuah metode riset yang digunakan untuk bisa memperoleh pemahaman mendalam. Jadi kata kuncinya adalah kita memahami mendalam tentang satu individu, kelompok, peristiwa atau sesuatu tertentu dalam konteks yang alami. Kemudian metode ini seringkali digunakan dalam berbagai bidang, psikologi, sosial, pendidikan, bisnis, dan ilmu sosial lainnya. Selanjutnya adalah studi kasus bisa memungkinkan peneliti untuk bisa mengeksplorasi fenomena kompleks. Jadi satu studi kasus itu bisa memungkinkan seorang peneliti untuk bisa mengeksplorasi fenomena kompleks dan seringkali unik dengan cara yang sangat luar biasa detail. Jadi kalau kasus itu ciri-cirinya detail, holistik, unik, kompleks, itu fenomenanya ya. Jadi kalau misalnya bukan unik, kayaknya biasa aja itu. Macam-macam studi kasus. Ini ternyata studi kasus itu banyak macamnya Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan studi kasus kualitatif, studi kasus deskriptif. Bedanya apa kualitatif? Biasanya kan kita menggabungkan kualitatif deskriptif. Betul ya? Ini beda. Studi kasus kualitatif beda, studi kasus deskriptif beda, studi kasus tunggal, studi kasus ganda, studi kasus multisitus, studi kasus eksploratif, studi kasus eksplanatori, studi kasus intristik, studi kasus instrumental, studi kasus kolektif, Begitu nih, Dang. longitudinal, studi kasus naratif, studi kasus fenomenologi, studi kasus etnografi, studi kasus retrospektif, studi kasus perbandingan, atau studi kasus campuran, metode campuran atau mixed method case study.